Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas terkait koneksi API. Langsung saja, langkah yang pertama yaitu em, membuat resource untuk mahasiswa menggunakan perintah PHP Artisan make resource mahasiswa resource. Nah, di sini saya telah membuat resource untuk mahasiswa dan ini adalah filenya. Setelah itu kita membuat research dengan cara buka file folder app, kemudian buka http research mahasiswa resource.php dan saya membuat codingan seperti ini dalamnya. Langkah berikutnya yaitu membuat controller untuk mengatur API mahasiswa dengan cara yaitu pada terminal ketikkan perintah php artisan make controller API garis miring mahasiswa controller. Nah, langkah berikutnya yaitu membuat function untuk menampilkan list data mahasiswa menggunakan API dengan memasukkan codingan ini. Nah, pada file app controller API mahasiswa controller.php yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian membuat route untuk menampilkan data mahasiswa dengan memasukkan kode program ini pada file routes api.php. Kemudian tes API melalui Postman dengan membuat metode request jadi get, lalu isikan bagian URL-nya dengan http ini API mahasiswa index. Klik. Setelah itu selanjutnya kita akan insert data mahasiswa ke database menggunakan API dengan membuat function store di file yang ada pada folder app kemudian pada folder http dan dalam folder http terdapat folder controller dan folder API. Nah, di dalam folder API terdapat file dengan nama mahasiswa controller.php. Nah, di dalam file ini kita membuat program seperti ini. Selanjutnya yaitu membuat routes untuk store dengan memasukkan data ke database di file routes api.php seperti ini programnya. Kemudian langkah berikutnya yaitu tes API melalui Postman dengan membuat request menjadi metode post, lalu ubah bagian URL-nya menjadi API mahasiswa store untuk masukkan data ke Postman. Kemudian klik body, pilih form data dan masukkan data sesuai file mahasiswa controller tadi yang telah kita buat. Kemudian klik send, maka akan menampilkan data yang diinputkan. Maka pada tampilan database dan mahasiswa data yang diinputkan akan tampil juga. Nah, ini pada phpMyAdmin dan ini adalah pada website kita. Selanjutnya kita akan show data mahasiswa dari database menggunakan API dengan langkah yang pertama yaitu function show di file yang mahasiswa controller yang ada di folder API. Seperti ini programnya. Kemudian kita setelah itu membuat routes untuk show atau menampilkan satu data ke database. Di file routes terdapat file api.php. Nah, kita menambahkan route get mahasiswa show. Langkah selanjutnya yaitu tes API melalui Postman dengan membuat metode request menjadi get, lalu isikan URL
mahasiswa show ID pada link ini menggunakan ID yang berguna untuk menampilkan salah satu data. Data yang ditampilkan yaitu adalah ID. Lalu klik send, maka akan menampilkan salah satu data mahasiswa. Selanjutnya, kita akan update data mahasiswa dari database menggunakan API dengan membuat function show di file mahasiswa controller yang terdapat di folder API yang telah kita buat sebelumnya. Nah, seperti ini programnya. Langkah berikutnya yaitu membuat routes untuk update. Nah, di sini untuk mengupdate salah satu data di database. Di file routes, di folder routes terdapat file dengan nama api.php yang telah kita buat tadi. Kemudian kita tambahkan route dengan metode post untuk mahasiswa update. Nah, di sini kita menggunakan ID. Seperti ini programnya. Kita letakkan di bawah route yang telah kita bikin sebelumnya. Kemudian kita langkah selanjutnya yaitu tes API melalui Postman dengan membuat metode request menjadi post. Lalu pada bagian URL ubah menjadi mahasiswa update dan garis miring ID. Pada link ini menggunakan ini berguna untuk mengupdate salah satu data. Kemudian klik body, pilih form data seperti sebelumnya dan masukkan data sesuai file yang ada pada mahasiswa controller.php dan key sesuai dengan data yang ada di database berikut dan ubah salah satu data di Postman. Nah, seperti ini. Lalu kita klik send, maka akan mengupdate salah satu data mahasiswa. Nah, maka pada database dan webnya data akan berubah. Nah, seperti ini. Nah, kita masuk ke langkah berikutnya yaitu kita akan membuat destroy data mahasiswa dari database menggunakan API dengan membuat function show di file mahasiswa controller yang ada pada folder API. Nah, kita membuat public function destroy seperti ini programnya. Kemudian langkah berikutnya yaitu membuat routes untuk destroy atau menghapus salah satu data di database. Di dalam folder routes ada file api.php seperti sebelumnya. Kita membuat route untuk mahasiswa. Nah, di sini route dengan metode get yaitu untuk mahasiswa, destroy dengan ID. Kemudian langkah berikutnya tes API melalui Postman dengan membuat metode request menjadi get. Lalu kita mengisikan bagian URL untuk API mahasiswa garis miring destroy /ID pada link berikut. Ini kita menggunakan ID yang mana seperti sebelumnya ID ini berguna untuk menghapus salah satu data. Lalu klik send, maka akan menghapus salah satu data mahasiswa. Maka data pada database dan website juga akan terhapus seperti ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya.